Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak para jamaah untuk bertadabbur terhadap surah Al-Quraisy, sebuah rangkaian ayat yang seringkali dikaitkan dengan persoalan kelebihan orang-orang Quraisy dibandingkan dengan kaum yang lain. Tetapi kali ini saya tidak hanya ingin menyampaikan sesuatu yang klasik. Saya ingin mencoba untuk menelaah rangkaian ayat ini terkait dengan penjelasan para ulama tentang arti penting kelebihan seseorang atau satu kaum untuk menjadikan mereka itu mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan bagaimana kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang ketika orang atau sekelompok orang itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Terkait dengan sebab turunnya ayat ini, Al-Waqidi misalnya di dalam kitabnya mengatakan ada satu riwayat yang dinyatakan oleh beliau bahwa Ummi Hani binti Abi Thalib telah menyatakan dengan pernyataan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha faddala Quraisyan bi sab'i khisalin lam yu'tiha ahadan qablahum wa la yu'tiha ahadan ba'dahum. Innal khilafata fihim wa innal hijabata fihim wa innas siqayata fihim wa innan nubuwata fihim wa nusiru 'alal fil wa 'abadullaha sab'a sinina lam ya'budhu ahadun ghairuhum wa nazalat fihim suratun lam yudhkar fiha ahadun ghairuhum li'ilafi Quraisy. Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 sifat yang tidak didapati satupun pada kaum sebelum dan sesudah mereka. Sesungguhnya kekhilafan ada pada mereka, ada penjagaan pada mereka,
ada sumber air mengalir pada mereka, ada kenabian pada mereka, dan diberikan pertolongan atas serangan gajah, dan mereka menyembah Allah selama 70 tahun yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun selain mereka, dan diturunkan pada mereka surat yang tidak disebutkan pada surat itu siapapun selain mereka, yaitu surat Al-Quraisy. Nah, kenapa disebut Quraisy dan apa keutamaan Quraisy itu? Memang tidak ada kesepakatan dari para ulama sehingga dikatakan ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat mengenai penyebutan Quraisy. Dikatakan bahwa mereka disebut Quraisy karena mereka telah bersatu kembali setelah berpisah. Sebab kata para ulama, kata Quraisy itu berasal dari at-takarrush yang artinya at-tajammu wal i'tiam. At-tajammu wal iltiam itu artinya berkumpul dan bersatu kembali. Karena mereka semua adalah para pedagang yang makan dari jerih payah mereka. Sebab kata Quraisy berasal dari kata al-qarsh yang berarti at-takassub, yaitu memenuhi kebutuhan dengan berusaha. Ada yang menyatakan karena mereka adalah orang-orang yang meriksa dan mencari siapa saja yang membutuhkan sesuatu ketika berhaji untuk dibantu. Sebab kata Quraisy berasal dari kata al-qarsh yang artinya at-taftish yang berarti memeriksa. Ada lagi yang menyatakan karena mereka memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan ikan hiu, al-kirsh. Nah, pendapat ini diambil dari sebuah riwayat bahwa Muawiyah pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang sebab penyebutan Quraisy. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, dari seekor hewan yang hidup di tengah lautan. Hewan itu adalah hewan yang paling kuat di antara hewan yang lain. Hewan tersebut bernama ikan hiu. Ia makan ikan lainnya, namun ikan lainnya tidak dapat memakannya. Ia dapat mengalahkan ikan lainnya, sedangkan ikan lainnya tidak dapat mengalahkannya. Ini perbedaan pendapat mengenai sebutan Quraisy. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir, saya baca misalnya dari Al-Qurtubi, dinyatakan bahwa Bani Quraisy itu berasal dari keturunan Bani Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Nah, pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari Al-Ash'as bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yang maknanya kami adalah keturunan An-Nadhr bin Kinanah yang tidak menasabkan nama kepada ibu kami dan tidak mencabut nasab dari ayah kami. Nah, tentang keutamaan Quraisy, misalnya Imam Muslim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar-Razi dan Muhammad bin Abdurrahman bin Saham dari Al-Walid. Berkatalah Ibnu Mihran menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Abi Ammar Saddad bahwa Wathilah bin Al-Asqa mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, lalu Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah lainnya, lalu Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini riwayat yang menegaskan saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, makna surat ini menurut Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya terkait dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, bahwa dibinasakannya tentara bergajah adalah karena ingin menundukkan hati orang-orang Quraisy dengan rasa aman. Jadi ini pelajaran bagi orang-orang Quraisy dan diharapkan orang Quraisy bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Bahkan di dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir yang berasal dari Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam,
Dikatakan bahwa keterkaitan surat ini dengan surat Al-Fil adalah Allah menghalangi pasukan gajah untuk memasuki kota Makkah dan dibinasakan pelakunya karena kebiasaan orang-orang Quraisy dan perkumpulan mereka di kota Makkah dalam keadaan aman sentosa. Jadi sekali lagi ini penjelasan-penjelasan yang terkait dengan munasabah ayat. Nah, di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka berpendapat bahwa tidak mungkin hanya untuk melihara kaum Quraisy sehingga Allah menghancurkan tentara bergajah, melainkan peringatan bagi kaum Quraisy agar mereka tidak menyembah berhala, melainkan harus menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, serta peringatan agar mereka menjadi pelopor dalam menyambut seruan risalah kenabian karena negeri mereka telah menjadi pusat ziarah pada masa itu. Ini pelajaran. Jadi tidak mungkin Allah itu menghancurkan tentara bergajah. Itu semata-mata ingin menghancurkan dan semata-mata hanya ingin memelihara eksistensi kaum Quraisy. Tapi ada pelajaran bagi kaum Quraisy berupa peringatan agar mereka betul-betul bersikap tauhid dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Bagaimana peringatan ini harus mereka pahami dan kemudian mereka diharapkan menjadi pelopor dalam menyambut seruan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, karena negeri mereka itu telah menjadi pusat ziarah pada masa itu dan ini adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan di dalam ayat ini ada dua rangkaian kalimat. Di dalam ayat pertama dan ayat kedua, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Dinyatakan di dalam kitab tafsir bahwa kaum Quraisy pada umumnya adalah para saudagar, para pedagang. Mereka biasa melakukan perjalanan perniagaan maupun keperluan-keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan perniagaannya itu. Di dalam kitab Ibnu Katsir telah dijelaskan bahwa pada musim dingin mereka biasa bepergian ke Yaman dan pada musim panas mereka ke Syam. Jadi negeri Yaman dan Syam itu tempat tujuan mereka di dalam berdagang, karena perjalanan niaga inilah Allah melimpahkan rezeki bagi mereka meskipun negeri mereka tandus dan kering. Allah juga melimpahkan rasa aman dari ketakutan di dalam negeri maupun di luar negeri karena adanya Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu menjadi faktor penyelamat mereka. Tapi tidak kemudian Ka'bah itu harus dikultuskan, disakralkan, dianggap suci. Karena Allah menciptakan Ka'bah sebagai simbol kesucian dan pada saatnya mereka diharapkan menyembah Allah yang menciptakan Ka'bah itu, bukan menyembah Ka'bahnya. Jadi Ka'bah itu sebagai sebuah simbol, sehingga kalau ada orang yang bertanya, apakah Ka'bah itu sakral? Bukan Ka'bah sebagai bendanya, tapi ada nilai yang bisa kita ambil dari Ka'bah itu, karena Ka'bah itu adalah simbol kesucian yang pada saatnya harus kita jadikan sebagai sesuatu yang mengarahkan kita untuk menyembah pada siapa yang menciptakan Ka'bah itu, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya berada di dekat Ka'bah, saya melihat Ka'bah itu cuma benda yang terdiri dari bebatuan yang tersusun. Tapi ada makna di balik benda itu, bahwa benda itu punya sejarah panjang dan pada saatnya benda itu menjadi pusat ketundukan orang-orang Islam untuk berpusat pada satu ketundukan pada yang menciptakan Ka'bah, yaitu membangun sikap tauhid. Al-Qurtubi misalnya di dalam kitab tafsir menulis bahwa ada pendapat Mujahid dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini mengingatkan kepada kaum Quraisy tentang nikmat Allah bagi mereka, yaitu ketenangan untuk menjalankan aktivitas niaga tanpa harus terganggu hal-hal yang lainnya. Jadi faktor Ka'bah itu bukan Ka'bahnya sebagai benda, tetapi faktor Ka'bah sebagai pemersatu mereka dan untuk menjelaskan pada mereka bahwa inilah simbol dari keesaan Allah yang harus kemudian membangkitkan semangat mereka untuk bersikap tauhid dengan Ka'bah yang menjadi simbol tauhid itu. Maka dikatakan fal ya'budu rabb hadzal bait, maka adalah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, Tuhan pemilik rumah ini, bukan menyembah Ka'bahnya. Dan ini yang selalu saya sampaikan, kita boleh menghormati apapun dan siapapun, tetapi hormatilah apapun dan siapapun karena kita
hormat kepada siapa yang menciptakan apapun dan siapapun itu. Maka pernah saya ditanya, kenapa kita menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua daripada diri kita, baik dari sisi usia, baik dari sisi ilmu, dari sisi kesalehan. Bukan karena orang itu, tetapi karena Allah. Kita itu ta'zim kepada orang tua, kepada guru, pada dosen, pada siapapun yang harus kita hormati, itu bukan karena orangnya, tapi karena kita mencintai siapa yang menciptakan mereka, dan karena cinta kita kepada Allah, kita cintai mereka, karena keinginan kita untuk beribadah kepada Allah, kita hormati mereka, dan pada saat kita hormati mereka, kita harapkan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, karena kita bukan dalam arti ingin menyembah mereka, tetapi menyembah Tuhan yang menciptakan mereka. Dan ketika kita taat untuk menghormati siapapun yang kita hormati, sebenarnya kita hanya ingin taat kepada Allah yang memerintahkan kepada kita untuk ta'zim, untuk menghormati siapapun yang harus dihormati. Termasuk di dalamnya, ketika kita itu menghormati Ka'bah, bukan berarti kita menyucikan Ka'bah sebagai sebuah benda, tetapi menyucikan siapa yang menjadi pemilik Ka'bah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bersuci di hadapan Ka'bah, bukan berarti kita itu beribadah untuk tunduk dan patuh dan menyembah Ka'bah, tetapi tunduk dan patuh pada zat yang menciptakan dan memelihara Ka'bah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat An-Naml ayat 91, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baladah alladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini, maksudnya Makkah, yang telah menjadikannya suci, dan kepujaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah, tetapi khitabnya yang tertuju pada Rasulullah itu mengalir kepada kita, sehingga kita diperintah untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah, karena sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah simbol dari kekuasaannya. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Amr bin Abdul Hamid Al-Amali yang dikatakan bahwa ia berkata, Marwan menceritakan pada kamu dari Asim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Maksudnya adalah mereka diperintah untuk membiasakan diri senantiasa menyembah Tuhan rumah ini seperti kebiasaan mereka pergian pada musim panas dan dingin. Ini adalah penegasan. Jadi Ibnu Abbas menyatakan bahwa mereka, orang-orang Quraisy itu hanya diperintah untuk bertauhid. Sebagaimana mereka itu mau bepergian pada musim panas dan dingin untuk menjadikan bepergian itu menjadi sesuatu yang menguntungkan diri mereka, karena mereka berniaga untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, penyebutan Al-Bait yang dilekatkan secara khusus kepada zat Allah itu dikatakan Al-Qurtubi karena mereka memiliki berhala-berhala, dan penyebutan ini adalah untuk membedakan antara zatnya dengan berhala-berhala itu. Karena dengan adanya Ka'bah yang dikelilingi oleh tempat tinggal mereka, mereka mendapatkan kemuliaan. Hal ini dikatakan untuk memperingatkan mereka agar nikmat Allah yang seharusnya mereka syukuri itu betul-betul mereka syukuri dalam rangka untuk kembali kepada Allah yang memberi kenikmatan itu, bukan pada apa yang diberikan kemudian dimuliakan. Memuliakan nikmat Allah itu bukan memuliakan apa yang diberikan Allah, tetapi memuliakan Allah dengan mensyukuri nikmat itu. Saya sering mengilustrasikan begini, kalau kita diberi oleh seseorang, jangan kita muliakan pemberian itu dengan cara memuliakannya semata-mata untuk yang diberikan, tetapi muliakan apa yang diberikan itu untuk menghargai dan menghormati orang yang telah memberi. Saya pernah satu saat diberi sarung oleh jamaah saya. Secara kualitatif sebenarnya biasa saja. Tapi begitu saya diberi, saya ucapkan terima kasih, dan segala pada saat pengajian yang beliau hadir, saya pakai sarung itu untuk saya pakai sebagai sarung yang saya pakai untuk mengimami sholat jamaah di tempat di mana pengajian ini diselenggarakan. Orang yang melihat sarung yang saya pakai itu akan senang, karena apa? Apa yang mereka berikan saya pakai dan saya manfaatkan, dan saya
permohonan pada Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi jamaah saya yang telah memberikan sarung kepada saya. Dan masih banyak lagi pemberian-pemberian. Ada seorang ibu tiba-tiba memberikan buah-buahan pada saya ketika saya selesai memberikan pengajian. Saya ucapkan terima kasih. Saya bisa beli buah-buahan itu dan bahkan lebih mahal daripada apa yang diberikan. Tetapi saya menghargai pemberian itu dengan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Saya bawa pulang dengan rasa senang dan dia melihat apa yang saya lakukan itu dengan senang hati karena saya merasa telah diberi sesuatu yang bermakna untuk diri saya. Dan ucapan terima kasih itu yang kemudian membuat mereka itu selalu ingin memberi pada diri saya. Bukan hanya memberi dalam arti memberikan benda, tetapi memberi penghargaan, pengakuan, dan penghormatan, yang itu semua menjadi sesuatu yang saya kembalikan kepada mereka dengan berterima kasih. Saya selalu mengucapkan terima kasih terhadap pemberian mereka dan bahkan berterima kasih ketika mereka mau memanggil saya, mengundang saya, menghargai saya, mengakui saya, dan bahkan penghormatan itu terjadi hanya karena mereka mau mengundang saya. Jadi ketika saya diundang untuk memberikan pengajian, saya akan hadir dengan senang hati. Saya katakan insya Allah saya hadir tepat pada saat mereka mengadakan pengajian itu dan mereka senang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan makna ibadah, itu memang para ulama mengatakan ibadah itu sebenarnya adalah tindakan untuk merendahkan diri dan tunduk kepada yang disembah dengan menjadikan yang kita sembah sebagai tujuan untuk beribadah. Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan bahwa ibadah itu sebuah nama yang mencakup perkataan dan perbuatan lahir batin yang dicintai dan diridhai oleh yang diibadahi, yang ditunduki, yang dipasrai. Siapa? Allah. Dan definisi itu dikembangkan oleh para ulama yang menyatakan bahwa ibadah itu adalah soal penghambaan hati dalam bentuk kecintaan, ketundukan, dan kerendahan dalam keadaan takut dan berharap. Ada khasyah di situ dan ada raja di situ, sehingga ada khauf, khasyah, dan raja yang kemudian diterjemahkan dengan harap-harap cemas, dan semua itu hanya Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi. Dan pada ayat keempat dikatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa kedua anugerah ini diberikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Jadi makanan, minuman, segala macam kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan itu diberikan Allah sehingga rasa lapar itu hilang dan mereka merasa aman dari ketakutan yang mereka khawatirkan. Dan ini doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan Allah, kata Abdullah bin Abbas. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Ya, ini ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 126, dan ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dikabulkan oleh Allah sehingga Makkah dan sekitarnya itu menjadi negeri yang aman sentosa, negeri yang makmur karena rezeki yang datang dari Allah kepada para penduduknya. Sampai saat ini negeri itu menjadi negeri yang aman dan negeri yang adil makmur karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Makkah dan juga saja Madinah itu menjadi tujuan mereka yang ingin berangkat ke tanah suci, dan pada saatnya mereka beribadah di situ sebagai tempat di mana mereka itu ingin bersujud kepada Allah, zat yang memberikan kenikmatan kepada setiap orang yang ada di tempat itu dan dirasakan kenikmatan itu oleh orang-orang yang hadir di situ dengan cara beribadah. Nah, pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Said Qutb misalnya ketika mereka menjelaskan mengenai makna surat Al-Quraish ini. Beliau menyatakan Allah telah mengabulkan permohonan kekasihnya Ibrahim ketika ia menghadapkan wajahnya kepadanya seusai membangun Ka'bah dan mensucikannya. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Kemudian Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang aman dan menjadikannya tempat mulia yang terbebas dari kesewenang-wenangan para tiran dan penguasa zalim. Nah, para ulama tafsir memang berbeda pendapat tentang pengertian yang mengamankan mereka dari ketakutan. Maksudnya apa? Ada yang mengartikan rasa aman dari ketakutan akan terjadi peperangan, pembunuhan, pergantian pimpinan dari luar suku, putusnya hubungan perniagaan hingga penyakit yang membuat mereka itu
menderita. Nah, pendapat yang rajih menurut At-Tabari adalah bahwa Allah mengamankan mereka dari semua rasa ketakutan dari sebab apapun. Sebagaimana Allah telah menyatakannya secara umum, itu pula yang dipakai sebagai pendapat oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Allah lebih tahu makna yang sebenarnya, karena lafaz ini sangat umum sehingga rasa aman itu diberikan oleh Allah dari hal-hal yang membuat mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas, sehingga pada saatnya mereka yang ada di tempat itu benar-benar rasa aman dari ketakutan oleh sebab apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa ibrah dari surat Al-Quraisy ini? Nah, setelah kita kaji surat Al-Quraisy, minimal kita bisa memetik beberapa pelajaran penting yang saya simpulkan menjadi dua. Yang pertama, hendaknya kita manusia itu merasa malu untuk mendurhakai Allah, mengingat berbagai kehebatan Allah serta kemurahan karunia yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Sebagaimana kata Ibnu Qutaibah, malu adalah gabungan antara rasa takut dan menjaga kehormatan. Jadilah orang yang malu ketika mendurhakai Allah. Jadilah orang yang malu untuk tidak beribadah kepada Allah. Jadilah orang yang malu ketika kita belum bisa mentauhidkan Allah. Karena Allah telah memberikan kemurahan kepada kita dengan cara apapun yang membuat kita harus bersyukur kepadanya. Yang kedua, hendaknya semua orang mau bertauhid dalam beribadah. Jangan pernah bersikap syirik. Jadikanlah Allah sebagai tujuan dan hilangkan tujuan-tujuan selain Allah di dalam semua aktivitas, semua tindakan yang kita lakukan sebagai Allah harus kita tujukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik hak uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya, dan inilah yang harus kita tuju, dan pada saatnya lakukan semua aktivitas karena Allah, karena dengan beraktivitas karena Allah insya Allah Allah akan ridho, dan dengan ridho Allah kita akan mendapatkan limpah nikmatnya, dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.